Bagaimana kabarnya anak-anak Metodis Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu semuanya luar biasa. Nah, sebelum kita memulai segala kesibukan kita dan aktivitas kita, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan diri kita akan mulai renungan. Hari ini hari Senin 18 Mei 2020. Tema kita adalah menjadi penolong atau ditolong. Tom adalah seorang pemuda yang sangat suka bekerja keras. Setiap hari ia bekerja ke sebuah kota di balik hutan. Ia berangkat petang hari sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Untuk sampai di tempat kerjanya, Tom harus berjalan kaki melewati hutan. Ia harus sangat hati-hati sebab setiap saat bisa saja ia bertemu binatang buas. Suatu hari ketika pulang dari tempat kerjanya di tengah hutan, ia mendengar suara auman seekor harimau. Tom sangat ketakutan dan cepat-cepat bersembunyi di balik semak-semak supaya tidak terlihat. Di balik semak-semak itu dilihatlah seekor harimau yang sangat besar sedang membawa hasil buruannya. Harimau itu kemudian meletakkan buruannya di atas rumput dan mulai memakannya. Tidak jauh dari harimau itu terbaring seekor serigala yang kelihatannya sedang terluka kakinya. Serigala itu beringsut-ingsut, mengendap-endap pelan-pelan mendekati harimau, tetapi tidak berani mengganggunya. Pikir Tom, mungkin seorang pemburu telah menembak kaki serigala itu. Setelah harimau puas makan, harimau itu membiarkan sisa-sisa buruannya di tempat itu, sehingga serigala dapat memakannya. Tom merasa sangat terharu melihatnya. Sungguh Tuhan itu sangat baik. Bahkan serigala yang terluka pun dicukupinya, kata Tom di dalam hati. Sampai di rumah, Tom mulai memikirkan peristiwa di hutan tadi. Kalau serigala saja ditolong Tuhan, apalagi aku, pasti Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanku. Nah, esok harinya Tom tidak berangkat bekerja. Ia berharap Tuhan juga akan mencukupi kebutuhannya seperti yang dialami oleh serigala yang dia lihat tempo hari. Tetapi sudah 3 hari lamanya ia menunggu. Tak datang juga pertolongan dari Tuhan. Akhirnya Tom memberanikan diri untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mencukupkan kebutuhan serigala itu, tapi kenapa ke aku tidak? Tuhan kepada Tom, Tom anakku, seharusnya bukan serigala yang kau tiru, tetapi harimau itu yang kau tiru. Kamu memiliki kekuatan, kamu memiliki kesehatan, dan juga kepandaian untuk bisa menolong orang yang membutuhkan. Tom kini mengerti bahwa serigala ditolong Tuhan karena serigala tidak berdaya. Tom keluar dari rumah dan siap-siap untuk bekerja lagi. Sampai di tempat kerjanya, dari seberang dia lihat ada seorang anak kecil meringkuk kedinginan di bawah sebuah pohon.
Tom tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kau lihat anak itu begitu membutuhkan pertolongan. Kenapa Tuhan tidak menolongnya? Jawab Tuhan kepada Tom, aku sudah mengutus seorang penolong untuknya. Tom menoleh ke sekelilingnya. Dia mencari siapa yang dimaksud oleh Tuhan penolong itu. Ketika sudah melihat sekeliling, diamat-amati, tetapi tidak dilihat siapapun selain dirinya sendiri dan anak itu. Lalu Tom bertanya lagi sama Tuhan, mana Tuhan penolong itu? Jawab Tuhan lagi, kamulah penolong itu Tom, kamu yang aku utus seperti harimau yang menolong serigala. Mengertilah kini Tom akan apa yang Tuhan maksud atas dirinya. Nah, pertanyaannya juga sama untuk kita anak-anak. Maukah kita jadi utusan Tuhan? Maukah kita jadi penolong bagi setiap orang? Apalagi ketika kita berada di rumah saat ini, kita tidak hanya menikmati liburan, lalu mengerjakan tugas-tugas, beraktivitas di rumah saja. Tapi Tuhan juga ingin kita menjadi penolong bagi papa mama kita. Mungkin kita bisa lebih mandiri. Kita juga bisa membantu papa mama kita, misalnya menjaga adik, membereskan mainan. Banyak sekali yang kita bisa lakukan saat ini ketika kita belajar dari rumah. Mari sama-sama kita belajar menjadi penolong bagi setiap orang. Dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Kita bisa jadi penolong bagi papa mama kita, bagi koko atau cici atau dedek kita. Mari sama-sama kita jadi utusannya Tuhan. Hari ini kita landasi dari Ibrani 13 ayat 16. Bunyinya demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita baca sekali lagi bersama-sama Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini yang kita bisa renungkan. Jadi jangan lupa untuk berbuat baik. Jangan lupa untuk selalu dapat memberikan bantuan bagi siapapun yang butuh bantuan. Karena itu adalah persembahan-persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyukai hal tersebut. Mari jadilah penolong. Jangan hanya mau ditolong saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari seorang Tom yang ingin menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga mau Tuhan, meskipun kami masih kecil, tapi kami mau belajar menjadi penolong. Bukan hanya selalu mau ditolong, tapi kami mau juga menolong orang lain. Terutama Tuhan, menolong papa mama kami, keluarga kami khususnya. Tuhan tolong setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Kami tidak lupa Tuhan mendoakan papa mama kami setiap hari. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Berkati Tuhan untuk pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.